Oke, ini lanjutannya ya. Untuk yang passive voice, sesuai dengan rumus yang di atas ini, ada subject to be plus verb ketiga. Ini saya kasih examples ya, beberapa contoh dari beberapa tenses ya. Yang pertama ada simple past. Simple past aktifnya she wrote a letter yesterday ya. Jadi objek dari ini adalah a letter, maka di pasifnya a letter was written by her yesterday. Di sini to be-nya karena dia simple past maka menggunakan was, were. Oke, lanjut ke yang present continuous atau past continuous. Sama, yang membedakan adalah to be-nya ya. Kalau present continuous berarti dia menggunakan is, am, are. Kalau past continuous dia menggunakan was, were ya. He is reading a newspaper. A newspaper is being read ya. Verb ketiganya di sini read sama is. To be-nya dari tensesnya sendiri. Being itu adalah to be dari passive voice-nya. Oke, lanjut untuk present perfect. Present perfect atau past perfect itu juga sama, hanya yang membedakan have, has, atau had-nya. Kalau present perfect berarti has atau have tergantung dari subjeknya. Kalau past perfect berarti dia menggunakan had. Yang saya contohkan di sini adalah present perfect. I have received a love letter from my boyfriend. I as a subject, have itu rumus dari present perfect ya, karena subjeknya I menggunakan have, and then verb 3, and then object a love letter ya, and then complement from my boyfriend. Di sini objek dari kalimat aktif kita jadikan subjek di kalimat pasif ya. A love letter has, di sini ada perubahan ya, ada menggunakan has, tidak menggunakan have, karena subjeknya adalah a love letter, bukan I. Have di situ mengikuti subjek di depannya I, sehingga untuk di pasif menggunakan has karena subjeknya adalah a love letter. Mungkin kalau subjeknya jamak itu juga menggunakan have. Misalkan the letters ya, ada s-nya, berarti jumlahnya banyak, begitu berarti menggunakan have gitu ya. Have been di sini has yang pertama dia adalah apa namanya? Rumus dari present perfect-nya. Been ini adalah rumus to be dari passive voice-nya. Received tidak ada perubahan ya, karena di present perfect dia menggunakan verb 3. And then langsung saja di belakangnya tidak usah diganti. Ya, by me from my boyfriend. And then next untuk yang modals yang aktif. Modals itu kan ada must, can, should ini ya, yang sudah saya contohkan, lainnya juga banyak. Itu langsung ditambahkan be, modelnya be ya. My mother will make a cake. So di sini subjeknya my mother, will modals, make verb 1 ya. Setelah will atau setelah modal semuanya menggunakan verb ke-1 ya, kecuali untuk yang nanti saya jelaskan lagi ya, biar nggak bingung. Jadi setelah modals harus verb 1. Saya lanjutkan untuk pasifnya, berarti a cake ya, objek di kalimat aktif menjadi subjek, a cake will be. Nah, di sini to be-nya adalah be. Setelah modals, be made ya, made-nya adalah verb 3. After be pasti harus verb 3 ya, by my mother gitu. Jadi
setelah models harus menggunakan verb one, kecuali di situ ada be. Maka otomatis setelah be menggunakan verb three. Begitu. Any question?